Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan bahas lagi tentang pergerakan market kripto ya teman-teman. Di sini saya udah ada di Coin Market Cap, yaitu saya akan membahas tentang pergerakan harga Bitcoin dan Terra Luna, apa yang terjadi pada mereka. Namun pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa melihat market kripto itu masih turun 1,43% dan yang dimana Bitcoin itu belum mampu tembus di area 30.000 ke atas ya teman-teman. Bahkan 31.000 itu belum tembus, apalagi altcoin lainnya. Karena seperti yang sering saya bilang bahwa market kripto itu tergantung pada Bitcoin. Jika Bitcoinnya turun, maka itu altcoin lainnya maka akan turun juga. Jika Bitcoin naik, kemungkinan besar itu akan naik juga altcoin lainnya. Karena yang menjadi pemantik utama market kripto ini turun karena itu masalah kepercayaan dari investor ya teman-teman. Apalagi market cap seperti Luna yang udah besar banget bisa anjlok parah rug pull seperti itu, maka trust dari orang-orang itu udah mulai menurun untuk masuk ke market kripto teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat Bitcoin itu masih bermain di area 30.000 tertingginya dan terendahnya bermain di area 29.000. Volume perdagangannya juga sudah turun yang dimana kemarin beberapa hari yang lalu itu sempat eh, berada di area 100% teman-teman. Banyak orang-orang yang beli dan kapitalisasi pasar juga turun 1% teman-teman. Nanti kita akan bahas secara luas tentang pergerakan market crypto ini Bitcoin di TradingView secara jelas. Memang ini adalah salah satu gejala di mana Wells ingin memainkan retail seperti kita. Bitcoin sepertinya pump tinggi, udah sideways seperti ini. Ternyata mungkin ke depannya beberapa hari ke depan kemungkinan besar menurut saya akan turun kembali sampai ke area 25.000 dan itu bukan financial advice teman-teman. Pastikan teman-teman tetap dior, itu analisa saya pribadi jika Bitcoin turun ke area 25.000. Dan saya akan membahas tentang Terra Luna juga teman-teman. Kita lihat dulu untuk Terra Lunanya seperti apa di Coin Market Cap ini teman-teman. Nah, Terra Luna udah semakin anjlok ya teman-teman ya. Volume perdagangannya turun 61% per 24 jam, kapitalisasi pasar juga turun, dan kita akan ada berita tentang Terra Luna teman-teman. Oke, di sini saya menemukan ada di berita Luna, hard fork Luna, penerbitan Luna versi 2 rencana itu adalah ditolak mentah-mentah oleh para holder Luna teman-teman. Di komunitas Luna itu sendiri mereka sangat pesimis karena membakar Luna menggunakan hard fork itu akan sia-sia saja teman-teman dan membutuhkan waktu lama. Hard fork itu akan rencananya memakan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan harganya kembali. Sedangkan para holder Luna itu sudah mengalami kerugian yang sangat besar sampai beribu-ribu persen. Cara untuk menghidupkan kembali dengan cepat atau menumbuhkan ekosistem dengan cepat, efektif adalah dengan membeli kembali atau buyback kembali Luna dengan cadangan Bitcoinnya si mereka itu. Cadangan si Bitcoin Luna tampaknya sudah mulai habis. Jadi si developernya si Binance itu mereka nggak setuju dengan Luna kembali. Seperti video yang sebelum saya sampaikan, rencananya lebih bagus itu adalah buyback kembali Luna dengan Bitcoin. Maka dari itu tidak sejalan dengan pemikirannya si Dokun sendiri. Tampaknya alasan finansial ya si developer Luna mungkin kehabisan akal, kehabisan dana, kehabisan Bitcoin sehingga mereka tidak mengambil buyback kembali cadangan Luna. Itu yang membuat kemungkinan menjadi salah satu penyebab Luna akan turun. Kemana Luna akan turun? Kita lihat dulu berita sebelumnya ini teman-teman. Oke, di sini di Crypto Potato kemarin memberitakan bahwa si developer Terra Luna, salah satu pendirinya ini Dukun, sudah melancarkan sebuah rencana yang sudah pasti kalian ketahui tentang pengusulan hard fork Terra untuk memulihkan Terra supply-nya, revive ekosistemnya, menghidupkan kembali ekosistemnya supaya harga Terra Luna itu akan kembali lagi ke $120. Kayaknya itu nggak mungkin teman-teman. Menurut saya, teman-teman bisa komen. Menurut saya ini adalah gambling ya teman-teman, mengundi gitu. Apakah kita bisa berinvestasi di Terra
nextnya bisa naik kembali secara gila-gilaan, pastinya kalian menggunakan uang dingin karena kita nggak ada yang tahu tentang pergerakan Luna teman-teman, karena sangat susah sekali untuk menganalisisnya secara dia udah rug pull seperti itu. Duke-On sudah melaksanakan sistem hard fork ini dan itu ditelan secara mentah-mentah oleh para holdernya Luna. Mereka akan mendistribusikan 1 miliar token Luna ke pemegang Luna baru, USD dan si Luna, untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang telah dialami kemarin-kemarin teman-teman. Jadi mereka membuat secara kasar, dan USD sempat drop juga hancur, langsung membuat harga Luna anjlok sekali lebih dari $150. Maka untuk menjaga ekosistem ini, si Duke-On ini akan membuat USD kembali dan rencananya 5% dari token Luna akan dialokasikan untuk pengembangan developer yang baru teman-teman. Dan pada proposal hard fork ini mereka tidak mengikut sertakan foundation ya pada jaringan baru dan masih rahasia, masih belum secara gamblang dikeluarkan rencana seperti apa. Tapi intinya rencana si Duke-On mengusulkan hard fork untuk memulihkan ekosistem, dan namun yang sangat kontra yaitu di sini tadi teman-teman, yang kontra bahwa hard fork Luna itu penerbitan Luna versi kedua itu Burning Luna itu enggak setuju para holdernya. Jadi lebih baik si Duke-On ini membeli Luna kembali, itu sesuai dengan pemikirannya si CEO-nya Binance teman-teman, supaya Binance juga udah mau membantu ingin listing lagi supaya harga si Luna itu kembali naik dan pergerakan market kripto, pasar kripto itu kembali stabil teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya udah ada di TradingView. Di sini saya akan bahas dulu tentang pergerakan harga Bitcoin, yang di mana teman-teman bisa lihat di sini downtrendnya itu udah gila banget teman-teman. Di sini saya menggunakan time frame 4 jam ya teman-teman, yang di mana ini sideway-nya udah kembali di sini. Biasanya jika terjadi pola seperti ini, turun lalu sideway sebentar, maka dia akan turun kembali teman-teman. Biasanya seperti itu pengalaman saya, tetapi teman-teman bisa dior, teman-teman bisa komen, bisa analisa sendiri, karena pergerakan market crypto sekarang ini udah totally banget, ini udah downtrend banget teman-teman. Jadi tetap dior, apalagi di sini seperti yang sering saya jelaskan ada shadow panjang di sini. Kemungkinan besar dia akan kembali ke harga 25.000, tetapi jika ada keajaiban seperti Elon Musk nge-tweet tentang Bitcoin, maka Bitcoinnya itu bisa naik teman-teman. Itu tergantung dari siapa yang nge-pump ya sih sebenarnya, apalagi sekelas Elon Musk kan teman-teman. Dan di sini saya nggak akan menjelaskan secara panjang lebar lagi tentang Bitcoin, karena mungkin teman-teman udah muak juga ngelihat harga Bitcoin seperti ini. Teman-teman juga udah banyak yang mungkin cut loss ataupun hold, apalagi ngehold di harga teman-teman beli di area 50.000 kemarin kan, lalu turun sampai ke 29.000 30.000, ini kemungkinan besar teman-teman udah males banget teman-teman. Maka dari itu secara pemantik utamanya kemarin itu tentang Luna yang rug pull, maka ini masalah kepercayaan dari investor lagi teman-teman. Mungkin perlu waktu untuk market crypto merecovery dirinya lagi, karena secara RSI juga kita udah nggak bisa mungkin RSI-nya naik nih teman-teman, tetapi pergerakannya itu masih sideways gitu teman-teman, masih sideways banget. Dan jika pola seperti ini kemungkinan besar dia masih akan turun ke area 25.000 teman-teman. Dan kemarin saya juga ada buat video tentang Bitcoin, ini adalah line Berlin yang dikatakan oleh Pentosi ya teman-teman, line Berlin yang dimana jika dia udah menembus area 29 ataupun 30.000 ini, kemungkinan besar dia akan menuju ke area 25.000 teman-teman, ke area 25.000, dan baru ngestak di situ, kemungkinan besar akan sideways sebentar baru melanjutkan kenaikannya teman-teman, seperti itu. Oke, kemanakah Luna akan turun? Di sini saya udah ada di Luna. Di sini saya menggunakan Luna BUSD di Binance. Saya melihat di sini downtrend banget, ekstrim banget di teman-teman downtrendnya. Apalagi kemarin kita nggak usah lihat lah, apakah ini akan turun ya? Ini kemungkinan besar ini akan turun kembali teman-teman. Downtrend banget. Dia itu membentuk suatu lower high gitu lah teman-teman. Ini lower high-nya, dan ini lower low-nya terendah, high, low, high lagi, udah semakin mengecil teman-teman, low lagi, ini udah high lagi. Kemungkinan besar polanya akan seperti ini teman-teman. Turun, naik di sini, turun lagi, naik nih teman-teman. Apalagi dia udah sideways kecil-kecil seperti ini, doji kecil seperti ini, kemungkinan besar dia akan turun kembali teman-teman.
Ya sampai di sinilah kira-kira di manalah tampak lower low barunya. Kalau kita perjelas lagi sebenarnya kita menggunakan Fibonacci ya teman-teman ya. Fibonacci kita coba swing low-nya untuk downtrend. Ada beberapa pantulan yang sangat menarik, yaitu pantulan di rejection ya di sini di 0,2 itu, di 0,7 di Fibonacci, pokoknya di 0,7 itu 0,78 dia udah nge-stuck di situ. Tampaknya udah mulai sideways dikit, kemungkinan besar dia akan turun tuh teman-teman. Ini udah resisten yang sangat kuat, udah berapa kali nge-reject, 1 2 3 di area 0,2 ini teman-teman, dan prediksi saya kemungkinan akan sedikit sideways seperti ini. Mereka akan turun ke bawah kembali, mungkin sampai ke sini lah teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah candle kecil ataupun doji teman-teman, yang tandanya di mana itu market crypto udah nggak mampu naik, bahkan nggak mampu turun juga teman-teman. Dan kemungkinan besar kalau kita lihat secara langsung di sini udah downtrend banget. Yang saya bilang tadi nggak bisa naik, nggak bisa turun lagi, kemungkinan besar dia akan turun teman-teman. Kemungkinan besar dia akan turun karena ini udah sideways, nggak ada kenaikan, breakout ataupun nge-breakdown teman-teman. Nggak ada sama sekali. Karena kalau kita lihat Fibonacci ya di 0,7 ini dia hanya bermain di sini 0,7 Fibonacci ini teman-teman. Di sini hanya bermain, nggak mampu tembus tuh, nggak mampu tembus. Terus sideways, kemungkinan besar dia akan turun sampai ke 0,1 dulu, baru turun sampai ke 0, minus ya teman-teman. Itu minus 0, berapa ini, minus 0,006, nggak tahu nolnya ada berapa, seperti itu teman-teman. Jadi tetap Dior ya teman-teman, tetap wait and see, jangan masuk lah untuk market crypto sekarang karena pergerakannya lagi parah banget. Takutnya teman-teman nanti menyesal gitu, lalu uangnya malah turun teman-teman. Tetapi jika teman-teman punya pemikiran untuk hold jangka panjang, ini adalah waktunya untuk membeli. Tetapi itu disusun lagi untuk manajemen keuangannya, portofolionya seperti apa, masukkan uang secukupnya, dan yang pasti itu bukan uang kebutuhan sehari-hari teman-teman. Jadi seperti itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika videonya bagus silahkan di like, jika videonya tidak bagus silahkan di unlike juga teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.